Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillahi salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'du. Faya a'izzai at-tullab wa talibat li hadzal markaz, markazina al-mahbub, markaz al-lughah al-arabiyyah. Fi hadhihi al-lailah nahnu sanaqumu bistimrar dirasatina fi hadhihi al-madah, madati ilmi sarfi. Wa fi hadhihi al-lailah nahnu sanata'allam jama'atan wa sanabhath al-khamis was-sadis wa kadzalika as-sabi' minal mushtaqqat. Idzan fi hadhihi al-lailah nahnu sanabhath an thalathati mushtaqqat. Thalathati mushtaqqat. Taib. Nabda. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Khamisan wa sadisan asma'uz zamani wal makani. Khamisan yang kelima, wa sadisan dan ke-6, asma'uz zamani wal makani, yaitu isim zaman dan isim makan. Nah, di yang kelima dan keenam ini digabungkan ya. Karena apa? Karena isim zaman dan isim makan itu satu pola, satu wazan. Jadi satu pola beda arti. Ya, satu pola tapi artinya bisa dua, bisa menunjukkan zaman, bisa juga menunjukkan makan. Falnabda minal awal, falnabda minal khamis. Ismuz zamani yang disebut dengan isim zaman, ismun mushtaqun. Dia adalah isim mushtaq. Liddilalati ala zamani wuqu'il fi'li, yang menunjukkan waktu terjadinya suatu pekerjaan. Zaman itu waktu kan? Zaman, waktu. Makan itu tempat. Nah, isim zaman ini berarti si lapad ini, dalam lapadnya itu menunjukkan pada waktu terjadinya suatu pekerjaan. Ketika misalnya wa'ada itu artinya melaksanakan, maka mau'id itu bisa artinya waktu pelaksanaan atau tempat pelaksanaan. Nah gitu kan. Wa'ada itu kan salah satu artinya itu melaksanakan. Gitu, selain menepati. Kalau wa'ada bil wu'ud, wa'ada bil ahdi berarti artinya melaksanakan atau menepati janji. Nah, di sini yang menjadi contohnya adalah mau'idul imtihani awwalu Yunyu. Mithlu, contohnya mau'idul imtihani, mau'id. Di sini yang menjadi contohnya adalah kata mau'id. Mau'id itu waktu ya, waktu pelaksanaan al-imtihani, ujian, awwalu Yunyu adalah awal bulan Juni, awal bulan Juni. Masih bisa geser ke sini enggak? Pen sini, pen. Antum di sini aja enggak apa-apa. Enggak apa in frame. Itu bukti. Tapi suara ana wadih enggak ke belakang? Ya, kalau jelas mah enggak apa-apa ya. Enggak perlu lihat wajah ana juga kan. Iya kan, yang penting suaranya. Baik. Itu ya, contohnya adalah mau'idul imtihan, mau'id waktu pelaksanaan, al-imtihani ujian, awwalu Yunyu adalah awal bulan Juni. Contohnya adalah mau'idun, mau'idun dari wa'ada ya'idu, wa'ada ya'idu idatan. Id la ta'id ya, isim fa'il, isim maf'ul. Apa fi'il amar, fi'il nahinya itu id, fi'il amarnya id, fi'il nahinya itu la ta'id. Nah, itu dia isim zaman. Ismul makan yang selanjutnya, yang keenam adalah isim makan. Apa itu isim makan? Ismul makan yang disebut dengan isim makan, ismun mushtaqun, dia adalah isim mushtaq juga. Liddilalati ala makani wuqu'il fi'li, yang menunjukkan tempat terjadinya suatu pekerjaan. Contohnya mal'abul kurati fasihun, mal'abul qurati fasihun. Mal'ab itu diambil dari kata la'iba yal'abu. La'iba yal'abu lu'batan lu'ban. Il'ab la tal'ab. Ya la'ibun mal'ubun il'ab la tal'ab.
Nah, isim makannya adalah mal'ab. Mal'ab. Kalau la'iba bermain berarti mal'ab itu tempat bermain yang sekarang kita istilahkan dengan lapangan. Lapangan itu kan tempat bermain. Betul kan? Mal'abul kurati tempat bermain bola atau lapangan bola. Fasihun, fasih. Luas. Fasih ya, fasih itu luas. Nah, itu secara definisi. Sekarang saugus maiz zamani wal makani. Nah, saugu ismai az-zamani wal makani. Kenapa ini ismai? Ya, asalnya ismai ini karena idhofat dia jadi ismai, dibuang nunnya. Nah, gitu ya. Saugu ismai az-zamani wal makani. Bentuk dari isim zaman dan isim makan. Awalan yang pertama minal fi'li tsulasi. Ya, isim zaman isim makan dari fi'il tsulasi, fi'il yang 3 hurufnya. 3 huruf dasarnya. Yusagu isma az-zamani wal makani. Isim zaman dan isim makan dibentuk minal fi'li tsulasi dari fi'il tsulasi ala waznaini mengikuti 2 pola. Nah, kalau dari fi'il tsulasi polanya ada 2. Yang pertama, ala wazni maf'alin mengikuti pola maf'alun. Maf'alun itu berarti bi fathil aini. Ain fi'ilnya difatahkan. Nah, ain fi'ilnya difatahkan. Kemudian catatan yang pertama untuk poin alif ini, idza kana al-fi'lu mu'tallal akhiri. Jika fi'ilnya mu'tal akhir. Nah, maka dia mengikuti pola maf'al. Mu'tal akhir itu berarti fi'ilnya ujungnya itu berupa huruf ilat. Contohnya apa? Yad'u, laqa, da'a, kemudian apa lagi? Khasyiya, goza, kemudian apa lagi? Yarmi. Kemudian apa lagi? Tala yatlu ya, atau tala yatlu. Kalau qara'a enggak. Itu mah sahih ya. Alhamdulillah masih ingat ya. Baik, di sini contohnya adalah malhan dan majron. Malhan, majron. Malha, apa arti malha? Dari laha. Malha itu kan tempat lahun, apa arti lahun? Tempat permainan, malha, tempat bersendak gurau. Lahun apa? Innamal hayatul lahun walaibun. Tempat bersendak gurau kan? Tempat. Ya, malhan itu tempatnya. Kemudian majro apa? Makanul jari ya, makanul jari. Majrul hawa berarti tempat beredarnya angin kan, majrul hawa. Itu ada dalam kitab An-Nahwu Al-Wadih ya. Ada majro di bab jazmul fi'lil mudhari ya, di jilid 1 itu ada majrul hawa. Taib. Nah, itu dia ya, majro dan malha. Nah, ini berarti malha dan majro ini bisa 2 makna kan? Bisa waktu bersendak guraunya atau bisa tempatnya. Majro pun sama, bisa waktunya, bisa tempatnya. Karena satu wajan kan, nafsul wazni, polanya sama kan, mau isim zaman ataupun isim makan. Yang penting dia mu'tal akhir fi'ilnya, maka si isim zaman dan isim makannya itu mengikuti pola maf'al. Yang selanjutnya, yang juga mengikuti pola maf'al itu idza kanal mudhari'u maftuhal aini au madmu maha. Idza kana al-mudhari'u, jika fi'il mudhari'nya maftuhal aini, ain fi'ilnya difatahkan, au madmumaha atau di dhammahkan. Ya, qara'a yaqra'u itu fatah atau apa? Fatah. Yaqra kan? Qara'a yaqra'u. Kemudian qa'ada yaq'udu, itu di dhammahkan. Nah, kalau fi'il mudhari'nya itu fatah ain fi'ilnya atau dhammah ain fi'ilnya, maka isim zaman isim makannya itu pasti mengikuti pola maf'al ya. Contohnya apa? Mal'abun, ini kan dari la'iba yal'abu, mudhari'nya adalah yal'abu. Mal'ab berarti mal'ab itu bisa diartikan tempat bermainnya atau bahkan waktu bermainnya, itu ya. Kemudian masna dari sona'a yasna'u, masna, nah, bisa tempatnya bisa waktunya. Kemudian maktab dari kataba tubuh. Kemudian madkhal, dakhala yadkhulu, itu ada di itu hatta matla'il fajr. Matla itu kan dari tola'a la'u,
Tala'a yatla'u. Nah, isim zaman isim makannya itu matla'. Baik. Nah, itu poin alif. Poin ba, yang mana pola yang kedua itu ala wazni maf'ilin, mengikuti pola maf'ilun. Kalau tadi maf'alun, kalau yang kedua maf'ilun bi kasril aini, yaitu dikasrohkan ain fi'ilnya, Apa saja catatannya kalau yang mengikuti pola maf'il? Yang pertama, catatan yang pertama, idza kana, karena di sini kembali ke fi'il. Idza kana, jika fi'ilnya, khobar kananya ini shahihal akhir. Idza kana, jika fi'ilnya shahihal akhiri, sahih akhir. Wa mudhari'uhu, dan fi'il mudhari'nya maksurul aini, dikasrohkan ain fi'ilnya. Yang pertama sahih akhir, kemudian fi'il mudhari'nya dikasrohkan ain fi'ilnya. Daraba ribu. Nah, gitu ya, ribu. Mithlu marji, contohnya seperti lapad marji. Al-mudhari, fi'il mudhari'nya adalah yarji'u. Ya. Kemudian manzilun, fi'il mudhari'nya adalah yanzilu, nazala yanzilu. Nah, maka itu mengikuti pola maf'il ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, idza kanal fi'lu, jika fi'ilnya shahihal akhiri, sahih akhir, wa awwaluhu harfa illatin, wa awwaluhu, dan huruf awalnya harfa illatin, merupakan huruf ilat. Nah, huruf akhirnya bukan huruf ilat, tapi awalnya itu huruf ilat. Nah, itu pun sama, mengikuti pola maf'il. Contohnya mau'id, yang tadi yang kita contohkan di awal, mau'id itu kan dari wa'ada. Wa'ada itu kan huruf awalnya itu huruf ilat. Atau istilahnya apa di istilah lainnya? Mutal apa itu? Mutal mithal. Ingat saja man ya, man. Mithal itu di awal, a itu di tengah, ajwab, nun itu nakis. Nah, gitu ya, nah, mithal. Kemudian maurid dari waroda. Kemudian ada maulid dari walada. Nah, maulid walada. Nah, itu dia isim zaman dan isim makan dari fi'il tsulasi. Yang paling mudah adalah isim zaman dan isim makan dari goer tsulasi. Kenapa? Karena sama dengan isim maf'ulnya. Nah, di sini ada penjelasannya, yusagu isma az-zamani wal makan. Isim zaman dan isim makan dibentuk min goir tsulasi, dari goir tsulasi, dalam artian si fi'il madinya itu lebih dari 3 huruf, ya rubai, khumasi ataupun sudasi. Nah, itu ala wazni ismil maf'uli, ala wazni ismil maf'uli, mengikuti pola isim maf'ulnya. Sama, 100% sama. Gitu ya. Contohnya mujtama. Coba kita tasrif ijtama'a. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an fahuwa mujtami'un wa dhaka mujtama'un. Ijtami' la tajtami' mujtama'un. Tuh. Sama gak? Sama, 100% sama. Gitu ya, antara isim maf'ul, isim zaman, dan isim makan. Kemudian mustauda, mustausof, mustashfa. Mustashfa dari apa? Istashfa, yastashfi, istishfa'an fahuwa mustashfin wa dhaka mustashfan. Istashfi la tastashfi, mustashfan, mustashfan. 100% sama. Nah, kita bisa membedakannya, mau tidak mau harus dari siakul kalamnya, dari konteks kalimatnya. Mau tidak mau itu mah ya, karena apa? Karena 100% sama. Nah, gitu ya. Taib. Nah, itu dia isim zaman dan isim makan. Kemudian ada ismul alah. Yang ketujuh adalah ismul alah, isim alat. Secara bahasa alat apa? Alat. Sudah diadopsi ke bahasa kita, alat. Alat kan? Taib, atau perangkat ya, alat. Ismul alat yang disebut dengan isim alat, ismun mushtaqun. Dia adalah isim mushtaq lidilalati alal adati, yang menunjukkan suatu alat, allati waqa'a bihal fi'lu, yang dengannya suatu pekerjaan terjadi, suatu peristiwa bisa terjadi. Dalam artian isim alat itu adalah isim yang menunjukkan alat untuk membantu suatu pekerjaan. Nah, gitu ya. Doroba itu artinya apa? Memukul. Midrob, alat untuk memukul. Sekarang kita istilahkan midrob itu dengan apa? Raket. Midrob kan, midrob ya. Midrob itu raket. Ya, kita fungsikan raket itu kan untuk memukul. Memukulnya memukul apa?
Entah itu kok atau misalnya kalau nyamuk, oh itu raket itu ya, raketnya beda lagi itu. Itu psikopat banget ya itu mah. Orang yang ngebunuh nyamuk pakai itu luar biasa. Ya membunuh secara pelan-pelan. Nah itu ya, jadi alat ya, yang mana dengannya suatu pekerjaan bisa terjadi ya, alat untuk membantu suatu pekerjaan. So gusmil alati, bentuk dari isim alat, bentuknya ya. Yusogu ismul alati, isim alat dibentuk minal fi'li thulathi, dari fi'il thulathi al muta'addi, yang muta'addi. Muta'addi itu apa? Al fi'lul ladzi yata'adda ila maf'ulin, ya fi'il yang membutuhkan maf'ul, objek. Nah, fi'il thulathi kemudian muta'addi ala thalathati auzanin, yaitu mengikuti 3 pola samaiyah yang samai. 3 pola samai. Nah, dibentuk mengikuti 3 pola samai. Berarti karena tadi sudah disebutkan dari fi'il sulasi, maka dari rubahnya itu tidak ada. Nah, coba aja antum lihat di bukunya, di kitab karya siapa? Al-Amsilah At-Tasrifiyah itu? Syekh Maksum ya? Syekh Maksum Ali. Itu karya orang Indonesia. Atau Anton Dahdah ya, ada ya? Anton Ad-Dahdah namanya, Anton Ad-Dahdah. Coba aja antum cari ya, Anton Ad-Dahdah. Beliau mengarang, yang anak punya ya, yang anak punya ada 2. Yang pertama Mujam Lugotin Nahwi, kamus nahu, istilah nahu. Yang kedua itu Mujam Tasrifil Af'al Al-Arabiyah, kamus tasrifan fi'il Arab. Coba aja antum cari ya, Anton itu nulisnya hamzah nun to wawu nun. Ad-Dahdah itu Ad-Dahdah biasa. Coba aja antum cari ya di sana. Nah, beliau mengarang salah 2-nya di antaranya ya, 2 kitab itu, yang karena yang anak punya baru 2 itu ya. Yang pertama Mujam Lugatin Nahwi, yang kedua Mujam Tasrifil Lughah Al-Arabiyah. Coba aja antum nanti cari ya. Kalau mau lihat langsung bukunya ada di kos ana ya, main aja, laki-laki ya. Ya kalau perempuan nggak boleh. Haram. Baik, apa saja yang 3 wazan itu dan samai, lagi-lagi samai ya, kita tidak bisa berijtihad sendiri, samai. Hiya yaitu yang pertama mif'alun, mengikuti pola mif'alun. Contohnya miftahun. Fataha itu membuka, miftah itu alat untuk apa? Kunci. Kunci alat untuk membuka apa? Pintu, betul ya. Miftah. Kemudian minsyar. Minsyar apa minsyar? Nah, minsyar. Gergaji, betul. Minsyar itu gergaji. Kan nasyaro yansyuru itu menggergaji. Nasyar itu al-qasab. Al-qasba. Sob pakai sob ya. Nasyar itu al-qasab. Saya menggergaji, al-qasab itu apa? Kayu, betul. Nasyartu ansyuru. Nah, mungkin antum baru dengarnya nasyaro itu menyebarkan. Betul kan? Makanya ada kata mansyurat itu apa? Mansyurat itu buletin kan? Mansyurat kan bahasa Arabnya, mansyurat buletin. Nah, ternyata ada 2 makna. Nasyaro itu bisa menggergaji, bisa juga menyebarkan. Baik. Nah, nasyaro di sini minsyar, di sini gergaji. Kemudian ada mismar. Mismar itu apa? Mismar? Paku. Berarti samaro yasmuru? Memaku, iya. Samaro itu memaku. Memang ada makna lain dari samaro itu apa? Yatahaddas lailan. Gitu. Samartu ma'a habibati misalnya. Nah, kalau samar tuh berarti di sana apa artinya? Bukan saya memaku pacar saya, itu ambigu sekali ya. Samaro psikopat ya. Lagi-lagi. Samaro di sana ya itu yatahaddas lailan, ya berbicara atau ngobrol di malam hari. Samaro ya, bisa artinya memaku, bisa juga artinya yatahaddas lailan, berbicara di malam hari. Samar ya, samar. Kemudian ada mihroth. Mihroth itu apa? Mihroth, harotha, ini mah masyhur, harotha. Traktor, traktor itu merek bukan sih? Oh, mereknya Kwik, namanya traktor. Oh iya benar.
Iya bener. Takutnya traktor itu ini ya merek. Oh, bener emang bener Quick. Iya. Kami kan sering main di sawah, tahu emang Quick ya, Quick. Ya, mihros itu ya bajak atau mungkin traktor ya, bajak. Harotha yahrusu berarti membajak. Gitu ya. Yahrusu as-saur. Itu ada kan dalam apa tuh? Yahrusu as-saur masih dalam Nahwadi itu. Ana lupa lagi di juz berapa. Ada pokoknya yahrusu as-saur. Kerbau sedang membajak. Kemudian ada mir'at. Mir'atun apa mir'at? Kaca, cermin ya, cermin. Dari ro'a yaro, melihat. Mir'ah itu berarti alat untuk melihat. Yang melihat siapa? Melihat diri kita sendiri. Ya, melihat marah. Aduh. Ya itu kan ada ungkapan almar'atu kal mir'ah. Idzan kasaro lan yauda kama kana. Perempuan itu seperti kaca, seperti cermin. Idzan kasaro, ketika ia pecah, hancur. Lan yang udah kamakana, ia tidak akan kembali seperti sedia kala. Nah gitu ya. Sebetulnya laki-laki juga sama. Betul kan? Tidak diistilahkan saja. Kan laki-laki itu bisa membicarakan berbagai hal, dari mulai alien, anim, politik, flat earth, dan lain sebagainya, kecuali apa? Kecuali masalah hidupnya sendiri. Betul kan? Betul tuh, gitu. Laki-laki mah saking ingin terlihat kuatnya seperti itu. Selanjutnya ada mizan. Lanjut ya, mizan. Mizan itu apa? Mizan? Timbangan, neraca. Makanya ada yaumul mizan. Gitu kan? Ya, hari timbangan, hari di mana amal kita akan ditimbang. Ya, mizan, neraca atau timbangan. Itu yang pertama, mengikuti pola mif'al. Yang selanjutnya, yang kedua ada mif'al. Tadi mif'alun, yang kedua mif'alun. Pendek ya, ainnya tidak pakai alif, tidak mad. Mif'alun. Contohnya mibrod. Mibrod itu apa mibrod? Peraut. Mibrod itu ya alat peraut ya. Baroda yabrudu itu meraut ya. Memang baroda artinya kan ada dingin juga. Baroda. Mibrod itu alat untuk meraut. Meraut apa? Meraut pensil atau meraut kayu juga. Memahat ya. Bisa disebut mibrod juga. Alat untuk memahat kayu itu mibrod. Beda lagi atau pisau mah itu atau buat pisau raut. Ini alat rautnya khusus ya gimana? Ya, beda ngobrol sama ini tukang mebel mah tahuan. Ya yang penting mibrod itu alat yang penting peraut atau alat kikir ya, alat kikir. Kemudian yang selanjutnya ada migzal. Migzal apa migzal? Migzal kalau gozala ya, gozala. Fi'il madinya gozala, fi'il mudhari'nya yagzilu. Itu artinya menenun. Nah, gozal tuh as-suf. Apa arti as-suf? Suf. Sod, waw, fa. Suf. Ya, sufi itu kan diambil dari kata suf. Apa arti suf? Benang wol. Suf itu kan suf. Nah ini migzal dari gozala. Gozala di sini migzal di sini dari gozala. Kalau gozala itu menenun, berarti migzal itu alat menenun. Tapi ada juga ada Godzilla. Bukan musuh Ultraman. Godzilla fi'il mudhari'nya yagzalu. Itu apa? Godzilla. Biasanya kedepannya pakai bi kalau Godzilla. Apa kalau Godzilla? Godzilla itu gozal apa gozal? Pendengar gak kata gozal? Gozal itu kan rayuan. Godzilla itu merayu. Godzilla siapa? Pepen. Godzilla Pepen bin Nisa. Pepen itu telah merayu banyak wanita. Kan Nisa itu jamak kan? Nisa. Saya kan menerjemahkan harus sesuai dengan konteks kan. Nisa itu kan jamak dari mar'ah. Nah, Godzilla Pepen bin Nisa. Nah, itu Godzilla. Jangan karena salah harokat antum salah menerjemahkan. Harusnya Godzilla malah Gozala. Coba kalau antum membacanya Gozala, berarti Pepen menenun psikopat lagi. Gitu kan? Harusnya Godzilla dibacanya ini malah Gozala. Nah, gitu ya.
Harusnya gozila malah gozala. Gozala yakzilu. Nah, kalau merayu itu gozila. Gozila yakzalu. Nah, gitu ya, gozila itu kan yatakalam bi lutfin wa tawaddudin. Ya, berkata dengan penuh kelembutan dan tawadud, penuh cinta. Ya, merayu itu gozila. Tayyib, kita lanjut ya. Nah, ini migzal, alat untuk menenun atau alat pintal, alat tenun ya, alat pintal. Kemudian yang selanjutnya ada minjal. Minjal apa minjal? Sabit. Betul, sabit. Nah, ini dari najala yanjulu. Nah, itu artinya menyabit berarti ya, najal. Najal tuh apa? Najal tuh apa? Jangan syahson. Najal tuh al-asyab misalnya ya, al-asyab. Saya menyabit atau mengarit, celurit kan artinya bisa celurit juga, sabit. Al-asyab itu rumput-rumput ya. Atau az-zar'a, tanaman-tanaman ya, al-asyab. Kemudian ada mi'wal. Mi'wal itu apa? Mi'wal. Mi'wal itu cangkul, tapi cangkul belencong. Pernah dengar gak? Bukan bencong, belencong. Belencong. Jadi, cangkul belencong itu si muka cangkulnya itu nggak besar gitu, tapi dan di atas dan di arah yang lain ada juga. Itu namanya cangkul. Coba aja searching di cangkul belencong. Jadi cangkul belencong itu cangkul yang memiliki dua mata. Mata yang pertama untuk mencangkul, yang satu lagi untuk mencongkel. Karena yang satunya apa? Yang satunya itu yang di atasnya itu kan tajam. Tapi kalau yang ini ada sedikit kayak gini nih. Nah, kayak gini. Yang ke bawahnya. Antum ini punya gambaran nggak? Wah, antum harus akrab sama tukang bangunan ya antum. Ya, kami tahu karena kami putra dari kuli bangunan ya. Ayah tukang kuli bangunan, jadi cukup tahu lah istilah-istilah nama itu. Ya, itu namanya cangkul belencong. Ya pokoknya mah antum cari aja di Google, itu ada. Ada. Nah, itu namanya cangkul belencong ya. Buat kayu, buat tanah juga bisa. Iya, buat tanah juga bisa. Soalnya di definisinya adatun tukhfaru bihal ardu. Ada definisinya di Mujam Al-Ghani adatun tukhfaru bihal ardu. Mi'wal itu adalah alat tukhfaru bihal ardu, yang dengannya tukhfaru bihal ardu tanah itu bisa digali, ya, alat untuk menggali tanah, mi'wal. Nah, kegunaannya selain untuk mencangkul tanah ya itu terserah kita kan. Yang penting cangkul belencong aja mi'wal itu ya. Kemudian ada mikos. Koso, apa arti koso? Menggunting. Mikos berarti guntingnya. Guntingnya, alat untuk menggunting. Mikos ya, sodnya di koso ya, dari koso ya. Mikos ya, koso, mikosun. Di antum sukun kopnya. Kalau coba itu dari koso ya kalau gak salah. Koso. Mikosun. Miksua. Gitu ya. Kalau nggak salah justru sodnya yang bertasdid ya. Jadi mikosun. Dari koso. Nah, berarti tipe ya itu kalau misalnya kopnya ditasdid mikosun. Kemudian yang selanjutnya ada mijharun. Mijharun itu apa? Iya, mikroskop. Mijhar. Mijhar itu kan alat untuk memperjelas, mijhar. Nah, itu namanya mikroskop. Kemudian ada mithkob. Mithkob, apa arti mithkob? Mithkob itu bor. Ya, alat untuk ngebor. Mithkob, bor. Berarti sakoba yaskubu, mengebor. Ngebor ya, sakoba yaskubu. Selanjutnya dikit lagi. Contoh lain yang selanjutnya yang juga termasuk kepada wazan dari isim alat itu adalah mif'alatun. Contohnya adalah miknasatun, dari kanasa yaknusu. Miknasatun berarti sapu, alat untuk menyapu ya, namanya sapu. Mitrokotun, palu. Toroko itu kan secara bahasa seperti toroko, selain memalu. Torok itu albab, mengetuk ya. Mitrokoh itu palu. Kemudian mil'akoh.
Milaqah itu sendok. La'aqah apa la'aqah? Menyendok. Gak ada menyendok dalam bahasa. Antum cari di KBBI versi 1 sampai 5 sekarang yang jumlahnya 1.500 lebih, itu gak ada kata menyendok. Mensenok. Mengulum ya, mengulum, menjilat itu la'aqah ya, la'aqah. Menjilat, mengulum. Milaqah itu sendok. Misfatun apa misfatun? Saringan atau filter ya, betul ya, alat untuk menyaring, alat untuk memfilter, misfatun. Kemudian mikwatun, setrikaan dari kawa. Kawa yakwi, kayan. Kawa itu al-malabis, saya telah menyetrika pakaian. Nah, itu ya, mikwatun, setrika. Malhudhatun, catatan. Al-alif atau awalan, al-awwal. Qad ya'ti ismul alati, terkadang isim alat ada. Ala ghairi al-auzan as-sabiqah, ada yang mengikuti selain wazan-wazan yang barusan, wazan-wazan yang tadi. Nah, jadi ada juga ternyata isim alat yang mengikuti selain 3 wazan yang barusan kita sebutkan, mau itu mif'al, mif'alun atau mif'alatun. Yang pertama contohnya sikinun. Apa arti sikin? Pisau. Kemudian syaukah, garpu. Syakushun, syakush. Apa arti syakush? Palu. Qalamun, pulpen. Faksun, kapak. Nah, semua lapad ini tidak mengikuti pola tadi, tidak mengikuti salah satu pola yang tadi, yang 3 yang tadi. Ya namanya juga kan sama'i. Sama'i itu kan ya kita mengikuti orang Arabnya seperti apa. Yang kedua ini ya, ajaza majma'ul lughatil arabiyyati bi Misra. Nah, majma'ul lughah al-arabiyyah di Mesir itu membolehkan wazna fa'alatin, pola fa'alatun lidilalati alal alati, untuk menunjukkan isim alat, untuk menunjukkan makna alat. Contohnya thalajatun. Thalajatun kulkas. Itu kan dari saljun. Saljun itu kan salju. Thalajatun kulkas. Kemudian gosalatun. Gosala, apa arti gosala? Masdarnya apa? Goslun atau guslun? Ayo beda tuh. Gosala, goslun atau guslun? Goslun. Artinya mencuci. Kalau guslun itu mandi besar. Iya, guslun itu. Ada kan di Sapinah? Apa itu? Wujubul gusli. Betul kan? Wujubul faslun, mujibatul gusli. Nah, gusli itu kan mandi besar. Bukan goslun kan, guslun. Jadi gosalatun, berarti kalau gosalatun dari gosala, yang masdarnya goslun, berarti gosalatun alat untuk mencuci ya, mesin cuci, bukan alat untuk mandi besar. Syawayatun dari syawa yashwi. Memanggang. Allahmu al-mashwi. Allahmu al-mashwi itu apa? Daging panggang atau sate ya, allahm al-mashwi. Nah, syawaya itu alat panggangnya. Kemudian ada khorromah. Khorromah apa khorromah? Apa? Khorromah itu apa? Khorromah itu ini ya, disebutnya perforator ya. Perforator, tahu perforator? Alat untuk itu ngebolongin kertas. Itu namanya kan perforator, alat untuk membolongi kertas. Anak punya di kosan karena sering membolongi kertas ya. Perforator itu namanya khorromah. Nah itu dia teman-teman. Wahada as-sabi ya, wahada as-sabi huwa al-akhir minal mushtaqat. Yang ketujuh ini merupakan isim mushtaq yang terakhir. Nah, kan kemarin sudah disebutkan hanya ada 7 sampai isim alat, berarti yang lainnya itu tidak termasuk isim alat, termasuk mushtaq. Al-faslu sadis al-ismu bin nadhari ila tasgirihi wallahu a'lam bissawab.
Sambil menunggu pertanyaan, absen terlebih dahulu. Ada Abdul Rashid. Abdul Rashid, Asep, Diki, Ilham, Yudin, Muhammad Aziz. Aziz mana Aziz? Mana? Muhammad Farhan Zaki. Farhan kan bukan? Hasan Ramli. Muhammad Haki. Ini Abdul Yakin mana Haki? Muhammad Yuda Kusuma. Ada juga? Muhammad Afiq gak ada, Muhammad Huda gak ada, Muhammad Yusuf Ilham gak ada juga, Muhammad Zaki gak ada juga, Nur Yafi hadir. ada ya, Pepen, Reza